We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Bapak. Seorang pematung di Bali. Ya, pematung tepatnya di Desa Mas, Tempat Ubud, Kabupaten Gianyar. Oke. Ya. Oke, Pak Komang juga anaknya Pak Iwayan Muka, Pak. Ya, benar. Putra keberapa, Pak? Saya bersaudara 3 dan kakak saya laki-laki, yang kedua perempuan, dan saya sendiri laki-laki. Menjadi 3 cowok, 2 cowok, 1 perempuan. Oke. Pak Komang bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Pak Iwayan Muka sebagai seniman topeng, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Bapak dulu sebagai seniman topeng itu Bapak kelahiran 1962 Bapak. Dan Bapak saya mulai bersenian itu semenjak umur 12 tahun. Semasa umur 12 tahun, Bapak terus melakoni tradisi Bali, yaitu sebagai pemahat topeng. Kemudian tahun 1995, tamu-tamu dari mancanegara banyak yang hadir datang ke rumah untuk melihat topeng, termasuk Presiden kita, Ibu Mega Soekarno Putri, pernah ke rumah melihat hasil topeng, dan Presiden Timor Leste itu Bapak Sanana Gusmao juga pernah mengkoleksi topeng Bapak, dan baru ini dari Ibu Wakil Yusuf Kala pernah juga mengkoleksi topeng-topeng Bapak, dan kemarin dari anaknya Bapak Soekarno juga hadir, Ibu Sumawati, mengkoleksi topeng Bapak. Dari perjalanan itu, Bapak juga mengembangkan topeng-topeng tradisi maupun non-tradisi. Misalnya seperti topeng ini, Bapak. Topeng ini karyanya Bapak. Ini 1 topeng 2 wajah. Yang ini wajah sedih, dan ini wajah senyum. Ini menceritakan kehidupan kita sehari-hari ketika kita mempunyai apa yang kita bisa lakukan, kita tersenyum, dan ketika kita tidak mempunyai apa-apa, kita bersedih. Inilah Rua Binedo disebut. Dan juga dari topeng-topeng tradisi juga membuat topeng-topeng yang menuansa-nuansa religi dan nuansa-nuansa yang ada di kehidupan kita. Ya, segitu Bapak yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kok bisa dikenal oleh para presiden, para pejabat itu? Bisa kenalnya dalam presiden dan beberapa menteri-menteri itu dikenalkan dulu Bapak menari di tempat event-event. Seperti kemarin tahun 2000 kalau nggak salah itu Bapak juga menari dalam pembukaan tinju internasional yang berada di Kartika Plaza Kuto. Di sana Bapak dilihat hasil karyanya sangat memuaskan, dan Ibu Megawati suka melihat topeng-topeng Bapak. Dan dari situ muncullah satu kata, di sana bagus topengnya Pak Iwayan Muka. Coba di sana aja cari di Desa Mas, topengnya sudah banyak yang dijual belikan kepada tamu-tamu mancanegara. Dari omong-omongan Pak. Nah, bagaimana Pak Iwayan Muka mendidik
Pak Komang dalam berkesenian topeng ini, Pak? Kalau saya dididik, saya andai kata saya sudah lahir, sudah saya dididik, Pak. Dari saya berumur SD, sudah saya melihat kegiatan Bapak membuat topeng, dan saya otomatis mengikuti jejak Bapak dari melihat kerja topeng, saya mengikuti. Ada yang topengnya agak kurang pas, Bapak yang benerin. Sampai saya sekarang ini, Bapak yang terus membenari topeng ini kurang gini, coba ini diginiin supaya kelihatan hidup pas dan ukurnya yang pas. Dari sana saya belajar sama Bapak, belajar atau tidak. Ya. Nah, Pak Komang, selain Pak Komang sendiri, saudara yang lain juga belajar seni topeng. Ya Bapak, selain saya, kakak saya juga dia bidang di seni topeng, tapi dia lebih jiwanya muncul di seni tari. Dan saya menekuni seni topengnya, dan dia fokus untuk menari-menari. Dan berapa ada juga Bapak yang belajar di sini buat topeng dari keluarga-keluarga yang ada sekitarnya. Saya ajak juga untuk melestarikan topeng Bali yang ada di lingkungan sini. Ya. Kalau orang luar Bali melihat topeng Bali itu serem. Ada yang beranggapan bahwa ya kalau orang Bali ngomong bahwa ada taksunya. Ya. Ya. Apakah ada ritual yang dilakukan sebelum bikin topeng atau sesudah bikin topeng? Ya, benar Pak. Banyak kan orang luar Bali menganggap topeng itu mistis. Tapi yang membuat topeng itu mistis ada tahapannya Bapak. Untuk topeng yang biasanya ada di pura itu seperti yang di belakang saya ini barong, biasa hari yang menentukan. Misalnya membuat topeng barong untuk di pura, kita cari hari baik untuk memotong bahan kayunya, habis itu kita diamin, kita lagi cari hari tepat, misalnya hari purnama, kita bikin topeng. Selesai bikin topeng, pas pengecatannya, kita lagi cari hari baik. Misalnya Kajang Kliwon, untuk menghidupkan orang-orang yang ada di topeng, kita bikin lagi. Kita cat topeng itu sampai selesai. Habis itu, tahap terakhir, tahap penghidupan topeng itu, kita biasanya di kita dipuput oleh Ratu Prandel, itu pendeta Bapak. Di pendeta itu umpacari topeng-topeng itu, dan habisnya itu nanti malamnya topeng itu akan dibawa ke setro maupun di kuburan untuk menghidupkan topeng-topeng yang kita bikin. Dan kenapa topeng-topengnya banyak kelihatan dari orang itu kelihatan hidup? Karena prosesinya bertahap-tahap. Tidak segampang sekarang kita buat topeng nanti bisa hidup. Tidak begitu Bapak. Kita buat topeng itu harus bertahap-tahap supaya hasilnya maksimal. Dan mencari rohnya itu juga kita mencari hari baik. Tapi yang topeng yang di belakang saya ini, saya enggak pakai hari-hari tertentu, misal di para kubur, acara di pura, enggak. Ini cuman kami di sini keluarga membuat topeng ini cuman mencari hari-hari baik aja untuk melebih hidupkan topeng itu. Tidak mungkin topeng itu bisa jalan sendiri gitu. Ya, sekian Pak. Tapi ada yang memesan topeng yang perlu hari baik, itu ada. Untuk topeng, biasanya topeng yang ditaruh di pura, biasanya kami banyak juga Pak mendatangkan seperti pemangku yang inginkan topeng seperti rangda. Kami cari hari baiknya, seperti hari purnama, kita buat topengnya, nanti pas selesainya kita juga mencari hari baik. Kebanyakan yang mencari topeng sini, topeng untuk disungsung di pura-pura. Ya itu.
Biasanya kalau topeng yang memakai ritual itu menghabiskan berapa bulan? Hmm. Untuk topeng-topeng yang religius itu memerlukan waktu sampai 1 tahun, Bapak. Pertama, memotong kayu itu nggak langsung kita pakai. Kita diamin dulu kayunya itu supaya serat-seratnya itu keluar, Bapak. Kalau nggak, nanti kalau kita pakai langsung topeng, serat-seratnya itu nggak keluar, nanti topengnya pas hasilnya itu jelek, nanti bisa kayunya itu ada ulat-ulatnya, bisa gitu keluar yang lah nggak maksimal lah. Yang buat topeng untuk religi itu kita buat topeng dulu diamin berapa bulan, habis itu kita cemplungin ke air panas supaya serat-seratnya itu keluar. Habis itu nanti kita keringin baru kita perbuat. Biasa kayak kemarin saya buat topeng untuk di pura itu memakan waktu 2 bulan, Bapak. Untuk topeng Sidakarya. Ya. Nah, satu satu seniman topeng itu 1 tahun bisa bikin berapa topeng kalau pakai acara dan sebagainya? Kan paling sedikit. Sedikit 1 tahun tuh bisa menghasilkan topeng eh, bisa 50-an topeng bisa, Pak. Karena satu topeng memerlukan waktu 2 minggu. Seperti sekarang cuaca di Bali mendung, kita mengecat topeng itu terganggu jadinya. Ya, Pak. Oke. Nah, catnya tapi sudah pakai cat bahan kimia ya, bukan bahan natural lagi ya. Ya, Bapak, untuk catnya sekarang kami menggunakan cat yang minyak. Dulu bapak saya memakai cat Bali yang itu cat yang bahannya dari tulang-tulang. Itu diaduk, dikasih kencu, nanti mencari warna apa, itu namanya cat Bali. Bahannya dari tulang. Sekarang udah cat minyak-minyak yang ada di toko-toko. Yang bahan tulang masih ada, Pak Komang. Bahan, bahan tulang masih ada, nih saya lihatkan contohnya. Ini Bapak. Ini topengnya Bapak, ini dibuat pada tahun 1982, Pak. Ini catnya dari tulang. Dan ini catnya dari minyak. Kain hasilnya, Pak. Lebih mengkilap dia dengan ini. Lebih doff warnanya lagi. Tapi hidup yang doff ya. Iya. Ya, saya suka yang doff itu. Lebih hidup ya. Iya. Ini udah aslinya ini udah bercak-bercak banget, Bapak. Udah saking lamanya. Oke. Iya. Oke. Nah, itu dari tulang apa, Pak Komang? Itu biasanya tulang babi itu dipakai, Pak. Ada bahannya terus kita putar-putar supaya keluar serbuk-serbuknya itu, nanti dicampurin, nanti baru dipoles. Tapi tahapnya lama banget tuh. Pak Komang pernah mengerjakan dengan cat tulang itu? Dulu pernah sama Bapak, tapi itu udah Bapak, kita membuat cat tulang itu waktunya sangat lama. Dan matahari juga kondisinya buruk pas itu. Tapi pernah juga sama Bapak bikinnya, tapi lama banget, sampai 2 bulanan. Oke. Dan tidak bau ya itu ya? Tidak, Pak, sudah ada campurannya. Oke. Wah. Saya suka itu yang tulang itu. Iya. Warnanya hidup ya? Iya, Tapi lama banget. Tapi sampai sekarang apakah ada seniman-seniman topeng Bali yang masih pakai cat tulang? Yang sekarang jarang, Pak, yang bikin cat tulang karena bahan-bahannya itu campurnya itu datangnya dari Cina. Kencunya itu, campurnya itu. Sekarang udah langka. Banyak kan sekarang pakai cat yang zaman sekarang modern, lebih praktis dan tahapnya lebih bagus. Kalau cat tulang ini nanti kalau lama-lama kena matahari dia seperti telur itu loh, Pak. Pecah ya? Pecah-pecah telur itu jadinya. Oke. Nah, Pak Wayan bikin banyak pada waktu itu. Apa, Pak? Saya agak dengar. Pak Wayan apakah bikin
pernah bikin banyak yang pakai cat tulang itu? Dulu pernah banyak Bapak bikin cat tulang itu, karena cat tulang itu pas zaman itu sangat bagus sekali dan keluarnya taksunya itu lebih, gimana bilangnya, lebih taksunya magisnya lebih keluar dari sekarang. Iya, 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 iya. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Pak Suyena dari Bogor. Ini seperti pertanyaan saya sebetulnya. Topeng banyak macamnya, bisa dijelaskan spesifikasi keahlian Pak Komang. Silakan. Ya, topeng di Bali banyak jenisnya. Seperti ini topeng namanya topeng patih. Patih yang sosoknya berwibawa, kumisnya tebal, memakai rambut seperti prajurit yang tidak bisa ditanyakan lagi, sosoknya tegas banget. Dan ini Bapak, topeng ini namanya topeng Arsa Wijaya. Ini topeng ini karakternya sebagai orang raja, senyumnya manis, kumisnya, dan memakai hiasan emas. Sosoknya seperti raja. Dan ini topengnya Bapak yang tahun sama 82. Perbedaan topeng sekarang dan topeng yang dulu Bapak, sekarang lebih banyak hiasan emasnya, ini peraknya. Dan ini enggak isi. Perbedaannya di sini ukir-ukirannya. Topeng Arsa Wijaya ini adalah raja dari Klungkung. Apa kelihatan di benar itu harus tegas dan murah senyum. Bisa begini, murah senyum, nggak boleh raja itu seperti patih yang selalu dilihat orang menakutkan. Dan ini sosok raja yang murah senyum. Ya, itu Pak. Nah, Pak Komang keahliannya bikin apa, Pak? Ya, sekarang saya keahliannya bikin topeng-topeng tradisi, khusus tradisi, mewariskan Bapak dulu fokus di tradisi dan ada beberapa non tradisi seperti tadi topeng saya lihatkan, topeng satu berwajah dua, dan di belakang saya itu yang topeng Dewi-Dewi itu, Dewi Danu, ada juga topeng Dewi Sri, itu juga saya buat untuk melestarikan apa yang diwariskan oleh Bapak pada saya untuk melanjutkan topeng-topeng Bali. Ini ada pertanyaan lagi Pak Suyena. Iya. Topeng digunakan untuk apa saja kalau di Bali? Ya, Pak. Topeng yang di Bali tidak bisa lepas dari budaya istiadat di Bali. Topeng saat upacara besar yang dilakukan oleh umat, kalau tidak menarikan topeng Sidakarya, acara itu belum sukses. Sidakarya, Sida berarti sukses, karya berarti upacara. Setiap upacara harus dihadirkan dengan topeng Sidakarya supaya upacaranya sukses berlangsung di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lepas dari adat istiadat kita di Bali. Berarti ada untuk tarian, untuk upacara. Kalau untuk upacara berarti tidak dipakai ya? Kalau upacara agama, topeng Bali ini harus dipentaskan sesuai dengan tingkat upacaranya, Bapak. Kalau upacaranya lebih besar, memakai tarian topeng namanya topeng Pajagang. Dan ada upacara yang kecil-kecil tidak memakai acara menarikan topeng Sidakarya, namanya topeng Pancawali. Ada juga topeng-topeng yang dipentaskan untuk masyarakat umum juga bisa digunakan, tapi tidak menggunakan sarana upacara seperti bebantenan. Ya. Pak Komang, kalau di topeng yang untuk di pura itu berarti disimpan saja ya? Untuk topeng yang di pura tidak selalu disimpan, tapi seperti sekarang mendekati sasih kesango atau
Purnama Kedasa, topeng-topeng yang ada di pura melaksanakan melasti atau menyucikan diri di pantai. Dan topeng-topeng yang di pura pada saat odalan, topeng-topeng itu dipentaskan seperti pementasan calon narang, ada tarian barong, tarian-tarian sakral lah dibilang. Perbedaan tarian sakral di pura dan di tempat-tempat umum seperti pertunjukan itu cuma menggunakan serana Banten. Dan topeng yang diselenggarakan di pura harus menggunakan serana Banten dan dilaksanakan pada malam hari. Kalau pementasan-pementasannya pertunjukan bisalah siang hari gitu. Itu perbedaannya. Pak Komang, ini ada pertanyaan dari Pak Paul Medan. Topengnya dijual nggak ya Pak? Apa ada cara khusus untuk merawat topeng yang sudah dimasukkan arwah dari kuburan? Silakan. Kalau topeng yang sudah masuk di arwah kuburan itu biasanya kita tidak dijualkan sebagai orang Bali bisa melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita. Untuk topeng yang ada sekitaran di rumah ini kami perjualbelikan. Ya biasanya topeng hidup itu lebih kami beri sesaji, misalnya kami lebih sayangi mereka, kami kasih apa yang kita sering makan, kita kasih dia, otomatis dia akan melindungi kita. Tidak kita akan menjualnya karena topeng yang hidup itu susah mencari misalnya susah mencari keberadaan topeng yang sangat hidup itu. Selain di pura. Ya, Pak. Keluarga Pak Komang sendiri punya itu yang topeng yang pakai ritual dan sebagainya. Kalau topeng di rumah banyak yang pakai ritual, Bapak. Kita di Bali cuma mengenal mistis, tapi yang hal positif. Banyak juga topeng-topeng Bapak dengan sendirinya dia bergoyang sendirinya suara barong itu bunyi suaranya sendiri. Tapi itulah uniknya kami Pak, membuat topeng. Ketika topeng kami mendapatkan sinar suci atau hidup, kami merasa bangga. Dan kami merasa bersyukur hasil karya kami bisa dimasuki dengan roh suci. Gitu ya Pak. Yang punyanya Pak Wayan sudah ada yang terjadi begitu. Kalau punyanya Bapak, banyak yang sudah dimasuki roh suci itu Bapak. Biasanya banyak Bapak orang-orang pintar ke sini mencari topeng-topeng Bapak yang kelihatan hidup, pasti dia dicari untuk disembah di rumahnya untuk memberi keselamatan bagi keluarga. Oke. Nah, apakah ada perbedaan karya antara seniman topeng? Antara seniman ada nggak perbedaannya? Atau untuk saya sebagai orang luar kalau ke Bali melihat topeng Bali, ya kelihatannya kok sama semua gitu loh. Silakan. Kalau topengnya Bapak dengan topeng yang di luar itu ada sedikit perbedaannya Bapak. Satu dari ukuran. Ini ukuran topeng Bapak dapat ukuran dari kakek saya. Ini topeng wajah Bapak dan wajah saya sangat beda dilihat. Tapi dengan memakai topeng ini bisa sama. Contohnya Bapak, jari-jari Bapak taruh di mulut 4 jari. Di hidung 3 jari. Di kepala 4 jari. Sama dengan topeng ini. 3 jari, 4 jari, 3 jari, 4 jari. Pas pemakaian topeng itu, pas di bolongnya itu, di lubangnya itu. Kenapa sampai pas di lubangnya itu, pas menarikan dia supaya tidak sesak saat menarikan. Coba Bapak tangannya sama dengan topeng ini. 4, 3, 4. Ya, itu ukuran kakek emang. Kakek juga penopeng. Ya Pak, kakek saya generasi ketiga.
dari di rumah sini. Kakek juga pembuat topeng, bapak, dan saya. Sudah 3 generasi. Topengnya kakek masih ada? Kakek masih ada, masih tersimpan dengan baik. Oke. Oke. Nah, apa spesialnya karya keluarga Iwayan Muka? Silakan. Ya, Pak. Spesial topengnya saya sini dengan memakai bahan kayu pule, Bapak. Kayu pule yang berada di banyak pura-pura saya bikin topeng, dan topeng yang saya bikin biasanya memakai cat minyak itu satu topeng ini memakai lapisan 35 lapisan cat, Bapak. Dari cat air itu kita poles sampai 35 kali. Lain sama topeng-topeng yang lain, ada yang banyak catnya tapi hasilnya tidak maksimal. Ini topeng lapisannya 35 kali. Catnya itu seperti air, Bapak. Terus cat, dah kering, cat lagi. Supaya nanti topeng-topeng yang berada dibawa ke luar negeri, kan cuaca kita lain, Bapak, di Amerika dengan di Bali. Di Amerika mungkin dingin, nanti topeng ini tidak akan jelek di sana karena Tidak akan pecah. tahapannya sangat bagus. Ya. Tidak pecah. Nah, kalau yang pakai cat tulang itu berapa lapis? Kalau cat tulang ini biasanya sampai 100 lapis, Bapak. Karena apa? Kalau catnya sedikit, tulangnya nanti dia pecah-pecah seperti telur itu. Kita cat 50 kali, nanti kita amplaskan, itu lagi kita cat, lagi kita amplaskan supaya serat-serat itu masuk ke dalam kayu, pori-pori kayunya itu. Oh, wow. Nah, pohon pule adalah salah satu pohon termahal di dunia yang kayunya dipakai untuk topeng. Ya. Apa benar? Kalau sekarang sih emang benar, Pak. Soalnya jarang yang ada kayu pule di Bali karena tempat-tempatnya itu tempat tertentu. Tidak seperti pohon-pohon yang lain, banyak ada di pinggir-pinggir jalan. Ya, kalau ini pohon pule ini adanya di tempat-tempat suci kebanyakan. Makanya kalau kita cari kayu itu berarti umurnya itu ratusan tahun kita cari. Tidak kita cari kayunya pule baru dapat, baru kecil kita pakai topeng, tak maksimal nanti hasil karyanya. Makanya kayu pule itu kayu mahal kalau di Bali. Per batangnya saja ukuran topeng ini bisa 100.000. Yang umur kayu pule yang ratusan tahun. Oke. Apa masih punya karya topeng awal atau kuno punyanya kakek? Dan sebetulnya apa perbedaan karya-karya sekarang? Yang kuno dengan yang sekarang perbedaannya apa sih? Yang kuno perbedaannya dulu dia sebelum zaman seperti sekarang, dulu topeng itu dihiasi dengan ukiran. Kalau sekarang sudah modern, dikasih di sini hiasan perak, sampai-sampai yang di pura itu emas asli dipakai, Pak, dengan permata-permata yang sangat luar biasa bagusnya, susah carinya. Itu perbedaannya sekarang. Makanya topeng-topeng di Bali itu kebanyakan di sini itu isi perak maupun emas. Ya. Oke, jadi yang sekarang lebih mewah ya? Oh ya, mewah. Tapi tetap dengan tradisi Balinya, pakemnya, hiasannya aja ditambahin dengan mas-masnya tuh. Oke. Terima kasih Pak Komang atas waktunya, atas sharingnya, luar biasa. Ini.